waktunya. Insyaallah di sedikit menyampaikan terkait dengan apa yang sudah ditentukan di awal tentang ke Al-Quranan, baik itu di Al-Quran itu sendiri, kemudian di tajwid dan sebagainya. Mungkin mohon izin menyampaikan pekan ini mungkin anak ngambil dari buku karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang mana judulnya Kaifa Nata'ammal Ma'al Quran, atau bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam buku ini, memang beberapa asatidz ya, terutama yang pernah belajar, merekomendasikan buku ini dengan beberapa pembahasan tentunya di buku ini. Yang pertama ada tentang kekhususan Al-Quran itu sendiri dan tujuannya, kemudian juga ada interaksi dengan Al-Quran baik dalam menghafal, membaca dan menyimak. Kemudian juga di sini dibahas dengan Al-Quran dalam masalah pemahaman, penafsiran, kemudian tentang cara penjelasan tentang yang lebih sistematis, kemudian juga penafsirannya, pengungkapan penyimpangan, kemudian juga posisi tafsir ilmiah antara orang yang mendukung dan menentangnya. Dan juga di bab keempat juga di sini dibahas dengan interaksi dengan Al-Quran dalam masalah mengikuti dan mengamalkan. Jadi insya Allah buku ini lengkap lah dari sisi menghafal, membaca, kemudian juga menafsirkan. Mudah-mudahan ya anak mungkin tidak menafsirkan buku ini, hanya beberapa membacakan saja gitu, karena ini sudah sangat lengkap. Nanti mudah-mudahan juga kita bisa sama-sama memahami apa yang sudah dituliskan oleh Dr. Yusuf. Nah, ini terjemahannya Arabnya ada ya? Arabnya ada ya? Nah, ini terjemahan dari buku Kaifa Nata'ammal Al-Quran. Untuk yang pertama mungkin anak mengingatkan juga kepada anak pribadi, kemudian juga kepada ibu sekalian, tentang apa itu kekhususan atau ke Al-Quran itu sendiri. Mungkin kita sudah sama-sama memahami bahwa Al-Quran ini merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kitab ilahi, yang mana di antara kekhususan Al-Quran itu yang paling menonjol ialah merupakan tentunya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup kalimat-kalimatnya, kemudian juga yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga 100% lafaz dan maknanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buku ini juga nanti dibahas ada beberapa orientalis barat ya, menganggap bahwa Al-Quran ini, mereka tidak percaya Al-Quran langsung dari Tuhan Allah, tapi itu karangan dari Muhammad, kata mereka. Diturunkan diwahyukan kepada Rasul dan Nabinya Nabi Muhammad SAW, dan lewat wahyu yang jelas dibawa turun seorang utusan dari jenis malaikat, yaitu Jibril. Kemudian kepada seorang utusan dari jenis manusia, yaitu Muhammad. Maka cara yang diturunkannya tidak dengan cara lain seperti ilham atau hembusan atau mimpi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra, inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana. Mungkin ini sebagai pengingat gitu ya, bahwasanya kita harus benar-benar yakin bahwa Al-Quran itu sendiri merupakan kitab Allah Subhanahu yang diturunkan, kitab ilahi yang mencakup kalimat-kalimat Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW.
Kemudian juga sebagian ulama ada yang berpendapat tentang firman Allah yang artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan rohku, bahwa yang dimaksud roh di sini adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sebagaimana susunan kalimat sebelum dan sesudah ayat ini berbicara tentang Al-Qur'an yang tidak disangsikan bahwa memang ia adalah roh yang termasuk urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Quran merupakan roh Rabbani yang dengannya akal dan hati menjadi hidup, sebagaimana ia merupakan dustur ilahi yang mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Maka telah ditetapkan hikmah Allah untuk menurunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur agar ia tertanam dalam hati dan meresap ke dalam akal. Berbagai peristiwa dipecahkan dengan ayat-ayat Allah, sebagaimana pertanyaan dijawab dan hati Rasulullah SAW diteguhkan untuk menghadapi berbagai ujian dan kesulitan. Nah, itu terkait Al-Quran sendiri. Yang pertama adalah kekhususan Al-Quran terkait Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kekhususan Al-Quran ini